Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam kakak-kakak. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Apa kabarnya nih kakak-kakak semua pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, sehat-sehat semua ya. Sehat. Amin. Baik. Kita pertemuan di tatap maya ke-8 ya malam ini kakak-kakak pada modul 1.6 yang kita laksanakan pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Mohon maaf sekali mengganggu aktivitas mungkin aktivitas ibadah kakak-kakak di malam Jumat ini karena di siang tadi ulun ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maksudnya tidak bisa disela-sela untuk kegiatan Zoom kita. Baik, untuk malam hari ini masuk ke modul 1.6 ya kakak-kakak tentang perencanaan pembelajaran. Nah, di situ kemarin kita sudah ulun ingatkan bahwa kakak-kakak ada tugas selain mengupload RPP atau modul ajar, nanti ada juga refleksinya. Jadi untuk refleksi silahkan setelah Zoom ini kakak-kakak mengerjakan itu due date-nya di tanggal 18. Besok ya kakak-kakak berarti. Jadi yang mau mengerjakan malam ini dan besok sampai jam 23:59. Baik, ulun izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk modul 1.6 pada sesi kita kali ini itu tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Mungkin kakak-kakak sudah membaca dan mengerjakan di forum diskusi di LMS-nya untuk pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK-nya. Nah, untuk ini ulun ingatkan kembali kesepakatan kita bersama agar dapat bisa menyalakan kamera, kalau tidak bermasalah mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dan kita tambahi kemarin dengan boleh untuk makan atau minum atau nyemil cemil-cemilan seperti itu. Baik. Nah, untuk tujuannya capaian umum modul ini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khususnya untuk modul ini guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Baik. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Mungkin kakak-kakak sudah membaca di LMS-nya untuk modul 1.6 apa itu bagaimana cara menyusun pembelajaran atau perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Apa itu backward design? Nanti akan kita bahas. Di sini agenda kita yaitu yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nanti kakak-kakak akan ulun bagi kelompok yang nantinya akan kita analisis RPP dan modul ajar yang kakak-kakak sudah upload bersama. Baik. Di sini kakak-kakak pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK itu ada pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini ada elaborasi isi yang kakak-kakak bisa baca di LMS-nya kakak-kakak ya. Kemudian di sini kakak-kakak bisa mengelaborasi satu yang langkah-langkah pembelajaran, kemudian rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran. Peserta nanti
mengunggah atau yang sudah kakak laksanakan mengunggah RPP atau modulnya yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS-nya yang sudah kakak kerjakan. Nah, kemudian untuk menguatkan kuatkan pemahamannya untuk 2 JP tatap maya kita pada malam hari ini, yaitu ulun memandu kakak-kakak untuk berdiskusi nantinya ya kakak-kakak untuk menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun atau yang baru diupload di LMS kakak-kakak. Kemudian nanti akan ada pertanyaan pemandu dan refleksinya seperti itu. Nah, baik untuk saat kakak-kakak akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran seperti itu. Mungkin yang pertama ya kakak-kakak di sini akan ulun sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen pembelajaran. Yang ketiga aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang disebutkan dengan merencanakan pembelajaran PJOK backward design tadi kakak-kakak. Jadi ada 3 tahapan, ada 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak bisa juga membaca ataupun melihat di LMS-nya. Ini adalah backward design-nya yang dimana dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi selama ini yang kita ketahui untuk merencanakan pembelajaran khususnya mata pelajaran PJOK itu yang kita tahu hanya untuk merencanakan pembelajarannya seperti menyiapkan modul ajar ataupun RPP. Kita tidak sebagian tidak mengetahui bagaimana ternyata membuat perencanaan pembelajaran itu dilihat atau yang akan dicapai itu kemudian dilihat dari mundur ke belakang ya kakak-kakak. Jadi yang dinamakan itu adalah backward design. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak kita merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan seperti itu. Nah, apa sih itu namanya backward design? Tunggulah kakak-kakak belum. Nah, mari kita bahas ya kakak-kakak adalah tahapan backward design itu dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Baik, dalam 3 komponen utama tadi untuk backward design itu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada pertanyaan, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Yang kedua kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di modul ajar kakak-kakak atau RPP itu kalau yang sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, artinya kita memakai modul ajar ya kakak-kakak. Jadi di situ ada identitas modul ajarnya selain dengan nama sekolah, kemudian identitas yang lainnya. Di situ ada fase, pembagian fase, elemen, kemudian capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di contoh yang ada sudah kakak-kakak upload itu hampir semua sama dengan apa yang ada di slide yang ulun tampilkan ini, yaitu ada pembagian fasenya, kemudian elemen yang dipilih, capaian pembelajaran apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah, di sini ini adalah salah satu 3 komponen yang utama tadi untuk perencanaan pembelajaran backward design ya kakak-kakak. Nah, kemudian yang kedua yaitu asesmen pembelajaran, di mana bagaimana kita mengetahui peserta didik kita telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini masih sama dengan format yang awal. Kemudian kita disuruh memilih asesmen pembelajaran yang bagaimana,
yang akan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita susun, yang sudah disusun. Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan. Contohnya misalnya pada materi gerakan senam irama. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, komponen utamanya yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian tentu saja selaras ya, adjustment-nya ada, kemudian dengan nilai yang sudah ditetapkan, seperti itu. Jadi aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, di dalam format yang ada itu ada tampilan atau format bahwa selain fase, elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran itu harus dimuat di dalam modul ajar ataupun RPP kakak-kakak. Kalau sekarang mungkin kita menggunakan modul ajar ya kakak-kakak, ulun rasa semua jenjang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi ulun rasa modul ajar lah yang akan kita bahas nantinya seperti itu. Nah, untuk ini asesmen tersebut nanti kita harus sudah ketahui untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya kakak-kakak. Jadi kemudian aktivitas yang itu apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran yang sudah kakak-kakak tentukan tadi. Contohnya tadi dengan format pilihan ganda, kemudian isian atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian atau sesuaikan dengan materi yang sudah kakak-kakak tulis atau kakak-kakak buat. Baik, untuk desain mundur tadi yang ulun sebutkan bahwa backward design itu adalah desain yang mundur ya kakak-kakak. Jadi ini dengan dilihat dengan ini namanya piramid terbalik ya kakak-kakak. Jadi yang pertama itu kita mulai dengan tujuan pembelajarannya. Bagaimana tujuan pembelajarannya? Bahwa untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran PJOK untuk backward design itu kita menggunakan piramid terbalik ya kakak-kakak. Jadi untuk piramid terbalik itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu tujuan pembelajarannya harus sesuai dengan capaian pembelajaran ya kakak-kakak yang berlaku atau kurikulum yang sudah diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak. Kemudian tujuan pembelajaran di sini dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada levelnya atau fasenya tadi. Mungkin kalau untuk sekolah dasar fase A, B, dan C. Kemudian yang SMP selanjutnya dan sampai ke SMA dan SMK. Kemudian tujuan pembelajaran ini kemudian rumusan tujuannya itu pembelajarannya setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup atau materi yang diajarkan. Nah, kemudian dapat membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik ya akan menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, di dalam backward design ini, kemudian yang kedua itu mengembangkan asesmen pembelajaran ya kakak-kakak, di mana asesmen ini dapat bersifat formatif maupun sumatif. Nah, mungkin kakak-kakak sudah melaksanakan hal tersebut, kemudian sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Ada beberapa pilihan ya untuk kakak-kakak untuk menentukan atau mengembangkan asesmen pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, asesmen yang dilakukan itu untuk mencari bukti kakak-kakak ataupun dasar pertimbangan ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kakak capai. Jadi sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang tepat untuk mendapat capaian tujuan yang diharapkan. Jadi berdasarkan asesmen pembelajaran yang sudah kakak tentukan itu akan mempertimbangkan ketercapaian tujuan yang kakak buat di atas tadi. Kemudian
apa namanya, pembelajaran apa namanya, asesmen ini, pendekatannya yaitu tepat untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan tadi. Jadi sesuai dengan asesmen pembelajaran yang Kakak pilih, nantinya itu, akan dapat, dipertimbangkan sebagai, ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Kakak pilih atau Kakak buat, sesuai dengan materi yang akan dilaksanakan. Nah, terdapat 3 pendekatan asesmen ya Kakak-Kakak dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama itu asesmen selama pembelajaran atau asesmen for learning, kemudian penilaian untuk pembelajaran, asesmen as learning, dan penilaian akhir, pembelajaran, asesmen for learning atau yang disebut dengan PAS ya Kakak-Kakak, PO apa namanya, PAO. Nah, for learning, as learning, kemudian of learning. Jadi sebelum, eee, pembelajaran, kemudian selama pembelajaran, kemudian di akhir di penilaian akhir pembelajaran. Nah, setelah ini Kakak-Kakak, kita bisa memasuki ke kegiatan atau merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan merencanakan kegiatan pembelajaran ini, Kakak-Kakak masuk ke dalam aktivitas pembelajarannya. Bagaimana Kakak-Kakak merancang aktivitas atau konten pembelajaran itu harus bisa menyenangkan, kemudian engaging, sesuai dengan perkembangan anak-anak atau peserta didik, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, ini Kakak-Kakak, nah di sini Kakak-Kakak ketahui mungkin sudah terbaca juga di LMS Kakak-Kakak di modulnya. Langkah lain yang perlu diperhatikan sebelumnya yaitu, kita telah membahas 3 langkah yang pertama tadi ya Kakak-Kakak. Yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian, asesmen pembelajarannya, kemudian aktivitas pembelajarannya. Nah, selain hal tersebut, langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat itu kita memperhatikan diferensiasinya. Bagaimana kita bisa memasukkan modul ajar kita sesuai dengan diferensiasi, yaitu bisa melaksanakan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi, yang berfokus kepada atau yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Mungkin itu tambahan dari identitas dari modul ajar tersebut ya Kakak-Kakak. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh itu menyusun rencana keselamatan. Nah, di dalam PJOK ini kita akan mempelajari nantinya ya Kakak-Kakak ada 9 apa namanya pembelajaran yang efektif itu bagaimana. Salah satunya adalah tentang keselamatan. Oke. Baik. Nah, kenapa desain mundur atau backward design tadi? Yang dipertanyakan yaitu yang pertama yaitu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua, backward design ini menjadi penerjemah kakak-kakak atau guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Baik. Nah, sekarang kita menganalisis ya kakak-kakak. Baik, di sini ada pertanyaan refleksi untuk kakak-kakak. Itu ada Google Form yang Ulun sematkan nanti di kolom chat. Kakak-kakak silahkan buka. Ulun copy dulu. Nah, jadi silahkan kakak-kakak ada pertanyaan refleksi di seputar dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang sudah kita bahas di modul 1.6 yang kakak-kakak juga mungkin buka sudah, itu silahkan kakak jawab beberapa pertanyaan di link Google Form yang ulun sematkan di kolom chat. Silahkan ya kakak-kakak untuk mengisi. Ini tulisan redirect notice. Nggak bisa kah? Bisa dibuka kak?
Bagaimana yang lain? Bisa dibuka nggak? Bisa jangan dibuka. Ya, bisa aja, Kak. Ya, siap. Jadi silakan Kak dijawab untuk beberapa pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Alhamdulillah malam ini lengkap ya, kita 12 orang di atas dengan ulun. Ulun beri waktu 5 menit mungkin cukup ya kakak-kakak. Oke baik, bagaimana kakak? Sudah selesai? Mungkin sambil kakak-kakak mengerjakan, nanti ulun sambil bagi kelompok ya kakak-kakak. Jadi ada 5 kelompok nanti untuk membahas
tentang RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak upload. Jadi di sini nanti kakak-kakak tugasnya, kakak-kakak dalam satu kelompok pilih salah satu yang bisa menampilkan atau mempresentasikan RPP-nya atau modul ajar yang sudah diupload di LMS, kemudian bisa menceritakan nantinya bagaimana apa kalau yang sudah melaksanakan video pembelajaran yang 30 menit nanti bisa di-share ya kakak-kakak. Ya, Pak Fadli. Bikin ulun sambil membagi room ya. Nanti ada 5 kelompok. Yang dimana nanti ada satu kelompok 2 orang. Jadi yang lain 3 orang. Oke, baik kakak-kakak. Ada waktu nanti 20 menit untuk kakak-kakak berdiskusi di dalam kelompok itu. Yang mana yang akan mau dipresentasikan modul ajarnya. Kada usah gantian berabut lah. Jadi apa namanya, satu kelompok itu nanti akan satu orang yang mempresentasikan modul ajar yang sudah di-upload di LMS. Baik, belum buka room-nya ya. Silakan kakak-kakak join.
Pin? Datang lagi yang berdua ini. Hah? Sama ya, Pak. Nanti selesai diskusinya di kelompok tadi. Baik, untuk presentasi yang pertama meminta kelompok 1 di room 1 tadi untuk bisa presentasi modul ajar yang akan disampaikan. Silahkan kelompok 1 tadi siapa ya? Tidak ada internet. Kak Lukman. Oh iya, siap. Silahkan Pak Lukman. Izin. Mantap ya, teman. Oke. Siap, sudah terlihat. Ini modul ajar ulun mengenai permainan kaki. Pastinya kasih cek, pastinya pertemuannya seperti pertemuan 1 kali 30 menit. Dengan kebutuhan karena ini cuma 1 jam pelajaran kepada pertemuan, jadi ini cuma menjelaskan tentang variasi melempar, menangkap, memukul, permainan kaki. Persiapan pembelajarannya buku Pejoka kelas 5 Erlangga halaman. Untuk kegiatan pendahuluan pemanasannya 10 menit dengan salam berdah menanyakan kesiapan siswa didik, kemudian mengajukan pertanyaan dan motivasi siswa didik, Kamnya langsung menjelaskan cara pembelajaran, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Untuk kegiatan intinya itu ada gerakan melempar bola, gerakan menangkap bola, dan gerakan memukul. Untuk akhir pendinginannya 5 menit, pendinginan gerakan yang sederhana dengan bimbingan guru. Ini untuk asesmen pengetahuannya adalah kesimpulannya melakukan gerakan melempar, gerakan menangkap, Obi menelpon bapak Obi ini deh. dan asesmen sikapnya bukan saat Aku becom. posisinya apakah siswa ketika melakukan gerakan melempar dan menangkap bola itu
dilakukannya cukup mudah atau sulit, kemudian kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan. Cukup Pak. Oke, baik. Dari modul ajar yang disampaikan Kak Lukman, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Kak Mirta, kelompok 2 mungkin ada tanggapan? Ulun kawal lah melihat di bagian penilaian. Capaian pembelajaran. Kok penilaian, Jar? Capaian Di pembelajarannya. atas berarti Kak. Oke. Di atas Kak Lukman. Sepertinya belum ada ya. Nah, ini ulun cuma lihat tujuan pembelajaran aja. Selebihnya kita tuh bisa menaruhkan capaian pembelajaran kalau kada salah. Iya, seperti Oke. yang ulun tampilkan tadi lah formatnya. Nah, jadi nanti ini bisa sebagai kita analisis ini sebagai bisa direvisi nantinya. Oke. Oke. Apakah pentingkah capaian pembelajaran itu? Maksudnya sebagusnya tuh dibuat kah atau menurut Pian Iya, ada? Mm-mm. baik dibuat. Itu kan tujuan kita nantinya. Apa namanya? Sebelum kita memasukkan tujuan pembelajaran itu, kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya apa. Sesuai dengan backward design tadilah. Ada lagi yang lain? Sebenarnya untuk modul ajar atau RPP ini tidak ada yang benar dan salah ya kakak-kakak. Jadi artinya kita bisa memodifikasi sendiri ataupun tapi disesuaikan juga untuk formatnya itu dengan acuan yang sudah ada di kurikulum seperti itu. Jadi kada keluar dari acuan. Kalau ini kan ada komponen model pembelajarannya, kemudian ini pembelajaran jarak jauh ya Kak Lukman, berarti masih online seperti itu. Itu secara tatap muka Kak dan PJJ, jadi ada dua mungkin Oh, ada dua. dilakukan secara tatap muka dan PJJ ada dua. Oh, nggih, siap. Nah, mungkin itu formatnya aja nanti disesuaikan dengan yang backward design tadi ya, kakak-kakak. Formatnya seperti yang ulun sudah tampilkan di slide tadi bahwa format yang di atas itu terlebih dahulu fase yang sudah disebutkan di atas sudah tadi pas. Kemudian elemennya apa yang akan dicapai itu sudah harus dimasukkan juga. Jadi kita melihat di capaian pembelajarannya ada kan elemen, subelemen seperti itu. Nah, di situ tidak termuat ya untuk elemennya, elemen yang mana yang dimasukkan. Ulun rasa untuk profil pelajar Pancasilanya kada usah dimasukkan, kada masuk. Nanti formatnya pian lihat lagi di ulun share nanti untuk slide yang ada format modul ajarnya. Iya Pak. Oke. Ini jadi capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya ada, untuk asesmennya tadi sudah ada juga ya Kak ya. Apa yang diambil tadi Kak asesmennya? Asesmennya untuk pengetahuannya ini aktivitas bentuk pertanyaan ya, itu berarti pertanyaan jawaban singkat lah mungkin lah. Terus yang keterampilannya ada rubrik juga tuh, ada rubrik ya. Oke. Terus sikap Pak. Selama Oke, siap. Jadi untuk inti kegiatannya juga ada tadilah aktivitas pembelajarannya apa?
Nah, ya. Oke. Oke, ada tambahan lagi dari kelompoknya, silakan. Tapi ini untuk videonya belum ya, Kak lah? Belum Kak. Baru ini tadi muncul. Ini nanti usahakan video itu misalnya pian di lapangan itu harus apa namanya harus terlihat semua murid lah. Artinya gerakan yang dilakukan apa aja harus terlihat. Maksudnya kalau pian anu perlu bantuan kawan boleh untuk membuat video. Tanggal berapa Tadi tadi Kak? tanggal 22 Oktober. Kita berapa hari lagi nih? Ini tanggal 17 lah hari inilah. 18, 19, 20, 21, 22, 5 hari lagi. Tadi mungkin kayak Kak Roy sudah ada pengalaman juga membuat video, bisa aja sambil sharing Kak Roy. Bisa dijelaskan atau bisa pian sharing-sharing kayak apa tadi cara pian ngambil video. Oke, untuk pembuatan video ya mungkin kan ya kita menyesuaikan dengan modul lah. Jadi modul itu apa yang kita ajarkan berarti kan untuk alat dan sebagainya itu disesuaikan ataupun dimodifikasi misalkan tidak ada alat. Jadi pada saat ulun mengambil video tadi ya dibantu dengan satu orang guru. Oke, jadi apa namanya menggunakan HP aja tadi Kak. Cuma kan tadi insidennya tadi kan sebelum berakhirnya kegiatan sudah mati tadi. Jadi kada sampai selesai. Oke, jadi mungkin kedepannya lebih ada covernya atau apa backupnya untuk satu HP kan nanti sebagai alat untuk ini. Jadi pembelajaran tadi kan ya kayak kita ngajar juga kan sesuai dengan apa sintak-sintak yang ada di anu kan gitu kan. Iya betul. Mengikuti itu aja gitu. Jadi tinggal sesuai dengan apa yang kita laksanakan misalkan contoh kegiatan dari Kak Lukman kan ada memukul berarti kan mungkin videonya itu arahnya ke yang memukul misalkan atau yang melempar kan berarti arah videonya ataupun zoomnya ke arah yang melaksanakan jadi artinya lebih terlihat atau lebih detail nanti kegiatannya gitu. Iya. Oke. Baik, itu tadi ada mungkin sedikit kendala dari Kak Roy ya untuk pembuatan video pembelajarannya. Jadi kita mungkin harus lebih ini lebih hati-hati lagi mungkin untuk bisa supaya tidak terulang 2-3 kali lah Kakak. Jadi dipersiapkan mungkin. Kalonya durasinya masih 30 menit kan agak ibaratnya kalau mau ulang masih ada masalah. Nanti kalau yang 70 menit itu lumayan lah kalau ulang-ulang. Oke. Berarti sama nanti kalau formatnya lah tidak ada editing lah. Iya, iya. Oke. Nah, jadi nanti kakak-kakak setelah selesai ini, nanti kan ada lagi untuk upload revisi modul ajarnya. Jadi nanti yang hari ini kita bahas, kita diskusikan apa yang kekurangannya, nanti yang tambahi lagi ada misalnya di mana tadi sudah yang untuk Kalukman tadi kan ada tambahan dari Kamirta juga bahwa untuk capaian pembelajarannya masuk akan itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 luar biasa presentasinya pada malam hari ini. Kita beri aplaus dulu. Baik, untuk berikutnya ulun minta kelompok 2. Silakan Kamirta ya. Ulun izin share screen kalah. Ini di laptop Pang nih. Ya, Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini tadi tuh kayak ulun bikin apa namanya? Ini tadi tuh rencana mau bikin video. Jadi ini sesuai dengan format yang ala kadarnya 30 menit sesuai dengan yang tapi kada tahu karena bisa pengen koreksi. Ini model ajar ulun. Ulun menggunakan kelas 6 semester 1 alokasi waktunya 30 menit. Nah, di sini ada capaian pembelajaran ulun secara garis besarnya aja kayak yang kata menjelaskan. Yang pertama tuh terampil bergerak. Jadi capaian pembelajaran ulun tuh terampil bergerak. Habis itu belajar yang menyehatkan. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah siswa karena ulun mengambil permainan melempar dan menangkap bola pada permainan invasi. Jadi ulun tujuan pembelajarannya tuh siswa tuh dapat melakukan teknik melempar bola dengan benar. Habis itu menangkap bola. Setelah itu siswa tuh dapat berkelompok pada saat berlatih dengan melempar dan menangkap bola tersebut. Materi ajar yang ulun sampaikan itu pengenalan yang pertama dulu ulun mengenalkan teknik melempar bola. Misalnya kayak apa posisi berdiri yang benar pada saat melempar bola. Habis itu cara memegang bola, misalnya satu tangan itu untuk bola kecil, misalnya kayak bola yang pasti itu. Habis itu kalau kedua tangan untuk bola besar. Kalau gerakan melempar itu langkahnya, ayunannya, dan pelepasan bolanya. Setelah itu pengenalan teknik menangkap bola. Posisi tangan saat menangkap membuka, siap menangkap. Habis itu gerakan badannya merapatkan badan ke arah bola. Pada bola saat mendekat. Ini kegiatan pembelajarannya masuk yang pertama pendahuluannya 5 menit. Kalau ulun alokasi waktunya 5 menit, itu ulun memulai doa, pemanasan, bisa menanyakan kabar, bisa mencek kehadiran, berapa orang yang kada hadir, menyapa siswa, serta menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Terus tuh tanya jawab singkat pengalaman siswa pernah atau tidaknya melempar dan menangkap bola di kehidupan sehari-hari. Setelah itu selanjutnya masuk ke kegiatan inti yaitu penjelasan teknik. Jadi ada 10 menit alokasi ulun. Ulun akan mendemonstrasikan teknik melempar dari ulun. Habis itu latihan melempar bola secara berpasangan. Nanti akan ulun bagi beberapa kelompok. Yang pasti untuk langkah pertama tuh ulun bagi kelompok 2 lah dulu untuk berpasangan dulunya mencari kawan yang menurut inya nyaman lah kayak itu. Habis itu sewaktu penjelasan teknik. Setelah itu ulun setelah demonstrasi melempar dan inya berpasangan melaksanakannya, setelah itu ulun demonstrasi teknik menangkap bola. Itu dengan pasangan yang tadi juga, jadinya latihan menangkap bola secara berpasangan itu 5 menit juga kai. Setelah itu praktik kelompok. Nah, setelah itu ulun akan membagi siswa lagi ke dalam kelompok kecil. Rencana ulun itu 4 siswa, 3 sampai 4 siswa, sebanyak 5 kelompok. Habis itu setiap kelompok melakukan latihan melempar dan menangkap bola secara bergantian. Habis itu guru ulun berkeliling memberikan umpan balik dan tips perbaikan. Misalnya, oh ini gerakan ikam, gerakan piana kayak masih ada yang belum benar. Habis itu kena ke kelompok sini, kayak mendatangi setiap kelompok. Setelah itu penutup 5 menit itu diskusi pengalaman siswa selama latihan. Jadi akan ulun tanyakan bagaimana pengalamannya. Setelah itu ulun tanyakan mereka tuh suka atau kada dengan tantangan yang dihadapi pada saat ini loh tadi ibu mendemonstrasikan kayak apa, Bu Hentian itu nyaman aja kah atau masih kayak apa kayak itu. Setelah itu tugas ulun berikan tugas di rumah itu untuk latihannya di rumah, berlatih melempar dan menangkap bola di rumah. Misalnya lawan kawan-kawan seharinya atau keluarganya atau ading atau misalnya abah atau mama, dan alat dan bahannya itu bola kecil kayak kasti itu rencana, dan bolanya ada di sekolah yang kayak bola poli atau bola sepak bola ada. Terus tuh area terbuka untuk latihan. Nah, di sini kayak penilaiannya ulun secara langsung aja, maksudnya tuh ringkas kada menyertakan tuh. Penilaiannya itu observasi langsung.
kemampuan teknik melempar dan menangkap siswa selama latihan. Jadi Ulun langsung mengobservasi di situ serta partisipasi siswa dalam diskusi kelompok. Jadi kalau catatan yang Ulun berikan itu semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan merasa nyaman selama kegiatan. Habis itu Ulun sesuaikan kecepatan dan tingkat kesulitan latihan dengan kemampuan siswa karena 1 JP aja. Itu aja dari Ulun. Oke, Silakan. baik. Bagaimana kakak yang lain bisa menanggapi atas presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Kamirta tadi tentang modul ajar yang sudah dibuat? Silakan. Ya, silakan. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ulun udah coba Kak, ini merekam lah semalam tuh. Ulun tuh terkendala di, ini sekalian juga nih lawan abang-abang bagi yang belum merekam. Sebaiknya Buan Pian itu hamin 1 atau 2 perekaman, coba dulu Buan Pian di alat-alatnya itu. Kemarin Ulun tuh mungkin sedikit merasa 30 menit tuh setumat aja kalah, jadi kayak merasa oh kau aja aku nih nyapakan pagi, ternyata tuh keteteran di situ. Ternyata alat itu kita perlu tahu dulu, oh ini karena menyiapkan ini dan misalnya mikrofon. Mungkin karena merasa 30 menit aja kalah direkam tuh rasa nyaman bener tuh sekalinya keteteran di penyiapan alat kemarin itu. Setelah itu trouble di sini kada mau, di situ kada mau, nih kayak apa lagi lah caranya. Aduh, kayak bingung tuh lah kayak. Lalu dan situasi kemarin itu karena kan biasanya kita tuh kan ngaran kuitan menunggui di sekolahan kalah banyak banget yang duduk kantor. Nah jadi hamin 1 persiapannya tuh prepare ternyata harus sebaik mungkin, maksud tuh kayak kita tuh manage sebagus-bagusnya lah bahasanya tuh. Jadi hamin 1 harus persiapan bener tuh. Ulun alat kan kita tuh kan di lapangan nih, kada kawal loh kita tuh kada pakai mikrofon yang bandak di sini. Itu kada terdengar jelas suaranya. Kalau dalam kelas masih fine aja Bang, kada mikrofonan masih nyaring lah. Tapi kalau di luar, jangan coba-coba di luar kelas kada pakai mic, kada kedengaran sama sekali. Ulun coba 2 opsi kemarin tuh ternyata kada efektif. Itu aja Bang menulun. Jadi ulang nih. Oke. Itu ada pengalaman ya, makanya kita bisa sharing di sini. Bagi yang sudah melaksanakan video pembelajaran, bisa aja sambil sharing ke kawan-kawan bagaimana tekniknya supaya berjalan dengan lancar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk modul ajar yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Silakan. Dari kelompok 1. Materinya bisa di scroll ke bawah. Silakan. Kak Roy ya? Yang ini. Majuan. Dari Anda dulu melihat di bagian A tadi. Kegiatan pembelajaran Bagian apa Kak? Tujuan kah? di Lagi Kakak, bagian mana Kak? pulang lah berarti Kak. 25 limanya penutup. Nih Kak, penjelasan teknik 10 menit, habis itu praktik kelompoknya 10 menit, penutup 5 menit, 25, habis itu pendahuluan tadi 5 menit, 30 menit. Oke, gimana Kak Roy? Oke. Saja saya senang gitu. Belum pas aja. Luar biasa. Enggih.
Jadi tinggal sedikit-sedikit aja lagi yang mau perlu ditambahi ya mungkin ya. Nggih. Untuk penilaian tadi Kak Mirta berarti ngambil penilaian yang formatif ya. Nggih, Jadi formatif. ya, Tambahi Kakak. boleh nanti, tapi ini kan sudah diupload. Jadi nanti Nggih. itu ada untuk di modul 2.1 kalau tidak salah nanti bisa direvisi lagi. Jadi Nggih. yang diupload yang revisi. Jadi terlihat bahwa Pian melakukan analisis dan bisa direvisi oleh rekan-rekan atau kawan-kawan yang lain. Jadi terlihat bahwa ada perubahan. Ini Kak, kira-kira menurut Pian apa yang perlu ditambahkan dari modul ajar ulun kayak nah. Yang untuk kelas itu Pian tambahi aja pakai pase sekarang lah. Pakai pase lah nggih. Iya, Siap, pakai pase. Untuk yang guru dihapus aja, kan di bawah sudah ada tanda tangan. Nggih. Kami izin sedikit bertanya. Silakan. Oke, terima kasih diberi waktu. Nah, jadi kan nih ada beberapa sekolah yang masih kelas 3 lawan kelas 6-nya itu masih ke-13. Ya. Ulun kada apa-apa lah misal ulun kebetulan kelas 3 terus pakai RPP aja. Kenapa Pak? Ada masalah? Oke, siap. Inggih. Kayaknya ulun sudah paham sedikit kan karena PKG ini hanyar mungkin kayaknya kalau anu modul. Nah, kayak itu bahasanya. Oke. Oke. Tapi kelas 1 2 4-nya sudah kurikulum merdeka loh. Iya, tapi kan kalau yang disajikan itu kan lebih baik yang sudah fasih atau tahu kayak itu nah seluk-beluk kelemahannya. Kalau yang lain kan ulun nganga-nganga masih. Ya, sebenarnya yang ada yang sudah-sudah ini kita semua mengadopsi yang ada ya, mungkin jadi tinggal memodifikasi atau membenahi aja, menambah-nambahi dengan ilmu yang sudah kita sampaikan. Jadi insya Allah ke depan pakai modul kayak itu nah. Ya, siap. Aman. Terima kasih. Sip, makasih Kak. Sama-sama. Baik, ada tambahan lagi dari kelompok lain mungkin untuk modul ajar yang ditampilkan kelompok 2. Karoy masih ada? Oke. Mungkin kan setelah ada asesmen tadi kan di akhir kegiatan ini ada kelas dengan penilai walaupun tadi ada formatif. Kalau yang formatif apa aja? Suara Pian kurang jelas Kak. Tes 1 2, oke, tes. Nah ya sip, aman. Tadi kerasa kerusuk. Itu tambahan aja Kak, jadi kan dari modul yang ditayangkan oleh Kak Amir tadi kan tidak termuat asesmen. Mungkin tadi kan asesmennya formatif itu kalah asesmen formatif gitu kan tadi yang mungkin dilaksanakan di pembelajaran gitu kan. Jadi mungkin tetap aja dituangkan di modul ajar. Mungkin apa yang nanti disampaikan itu dituangkan di modulnya. Jadi kan biar kita ada referensinya gitu. Nah, setelah itu kan ada pengayaan, mungkin tambahannya kan pengayaan dan remedial. Jadi sesuai yang mana yang kemungkinan tidak kita nilai itu mungkin kategorinya masih kada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin itu ada remedialnya dan pengayaan bagi yang siswa yang sudah bagus mungkin bisa dilakukan pengayaan supaya lebih halus lagi gerakannya, mungkin supaya lebih terarah lagi, mungkin seperti itu saran masukan lagi. Masih selebihnya bagus saja. Oke. Gimana Kak Mirta tanggapannya? Oke, siap. Terima kasih, Kak. Kebetulan sini kan memang berpengalaman loh, Kak Inggi. Memang formatif aja yang ulun sematkan. Memang betul, Kak. Kalau misalnya kita kan ingin mengarahkan gerakan anak tuh harus ada juga ya loh, Kak, remedial dan pengayaannya, Inggi. Bisa ulun tambahkan, karena makasih banyak, Kak Roy. Oke, sama-sama, ulun kada bisa benar juga menyampaikan Iya.
Sambil berbagi kita ya di sini ya kakak-kakak. Alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi sama-sama belajar kita di sini. Baik, kasih aplaus juga buat kelompok 2 atas presentasinya dan tanggapan dari kelompok lain. Baik, untuk berikutnya Ulun minta dari kelompok 3. Tadi ada Kak Hadi ya kalau tidak salah, Kak Hadi sama Kak Mur tadi dan Kak Arin Maulana mungkin di sana. Izin Kak, Oke, silakan Kak. izin share screen Kak. Ya. Sudah kelihatan Kak? Ya, kelihatan jelas. Silakan Kak. Tunggu dulu Kak. Kalau kau menarik ke bawahnya lagi Kak ini. Oh iya Kak, ini diedit kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin mempresentasikan modul ajar ulun mengambil fase C kelas 5. Sini ulun memuat informasi umum, nama penyusun ulun, instansi sekolah, jenjang, lokasi waktu 1 kali pertemuan, nanti 1 JP rencananya ya, mungkin kurang dari 35 lah. Karena menyesuaikan tadi 30 menit. Itu habis itu yang selanjutnya kompetensi inti, ada capaian pembelajaran. Ulang ambil inti-intinya aja lah, ada membaca berataan. Di situ kelihatan aja lah. Kelihatan. Di situ ada berdasarkan elemennya, ada keterampilan gerak, ada pengetahuan gerak, ada pemanfaatan gerak juga. Habis itu sama elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ulun mengambil peserta didik dapat memahami dan menjelaskan kombinasi gerak lokomotor. Tinggal nih ujungnya ada non lokomotor dan manipulatif dalam gerakan permainan sepak bola. Jadi lu ngambil sepak bola. Dan yang kedua tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Terus pertanyaan pemantik. Ini di situ ada profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri dan gotong royong. Lanjutnya ada asesmen, ulun di sini melakukan asesmen individu dan sebenarnya asesmen individu aja sini Kak, kada kelompok, ini kada hapus, kada edit. Di situ jenis asesmennya ada lembar observasi, unjuk kerja, praktek dan tertulis. Nanti tertulis itu LKPD. Model pembelajarannya tatap muka. Kegiatan pembelajarannya individu dan berkelompok. Habis itu model pembelajarannya, metodenya dengan pendekatan saintifik. Masuk ke materi pembelajaran. Sini ada materi pembelajaran reguler tentang permainan sepak bola seperti kombinasi gerak lokomotor, di situ non lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola, menghentikan bola dan menggiring bola. Di situ ada materi pembelajaran remedial sama materi pembelajaran pengayaan. Habis itu persiapan pembelajarannya membaca modul ajar yang telah dipersiapkan guru, menyiapkan alat pembelajaran diantaranya gambar pembelajaran. Habis itu untuk kegiatan praktek menggunakan corong atau kon,
yang atau digunakan alat lainnya sebagai pembatas untuk kegiatan pembelajaran. Di situ bola sepak dan lembar penilaian. Untuk kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pertama itu seperti yang sudah berdoa, menanyakan keadaan peserta didik, terus menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan intinya di sini guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar-gambar tentang gerakan dasar lokomotor. Yang kedua, habis itu menanya apakah gerakannya yang misalkan ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Di situ guru mengajak peserta didik untuk mencoba melakukan dengan diawali dengan pemanasan, habis itu melakukan permainan kecil dulu, terus mempraktekkan menendang dan menghentikan bola, langkah-langkahnya di sini 1, 2, 3, 4. Dan catatan, guru dapat melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian keterampilan meliputi sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Selanjutnya, mempraktekkan menggiring bola. Sampai ke peserta didik menalar. Setelah melakukan praktek tadi, peserta didik menalar penyebab gerak dasar yang tidak benar. Habis itu dikomunikasikan dengan kelompok yang lain, kira-kira apa kesalahannya pada saat melakukan. Seperti misalkan berlari dan menendang bola, misalkan perkanannya bola tidak sesuai, atau bola kurang dapat dikuasai, dan bola jauh dari penguasaan kaki. Selanjutnya, kegiatan penutup, melakukan pendinginan dan menyimpulkan materi dan melakukan refleksi bersama siswa, terus memimpin doa dan guru menutup kegiatan pembelajaran. Sini ada pengayaan dan juga remedial. Dan di bawahnya ada lembar penilaian untuk sikap spiritual tadi dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Dan ini LKPD yang akan dikerjakan siswa untuk mengambil nilai pengetahuan, dan untuk penilaian keterampilan itu mencakup 3 tadi, sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Demikian dari ulun, Kak. Mohon masukan dan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi ataupun menambahkan apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 3. Silakan. Oke, silakan Kak Roy. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Oke, tadi Ulun sudah menyimak belajar yang disampaikan oleh Muhammad Mursadi tadi lah. Ya. Oke, jadi di sana sudah ada alur-alurnya, sudah ada asesmennya, baik itu LKPD dan sebagainya. Cuma mungkin alangkah baiknya di aktivitas kegiatan seperti misalkan bisa melihat di aktivitas kegiatannya Kak Mursadi. Yang kegiatan inti, Kak? Nah, ya bisa. Nah, jadi kegiatan inti itu kan yang pertama mempraktekkan menendang dan menghentikan bola gitu. Jadi alangkah baiknya nanti ke Mas Adi itu menambahkan gambar-gambar yang menunjukkan itu kegiatan menendang dan menghentikan bola. Artinya modelnya lebih kesannya itu kan lebih menarik gitu. Nah, gitu. Ada foto menendang dan ada foto yang atau sekalian menahan bola, dan juga untuk menggiring bola pun sama. Nanti kan pian masukkan di sana foto atau gambar mengenai materi menggiring bola. Oke. Setelah itu di kegiatan awal ini kan kita karena kita dibatasi dengan 30 menit kan lah.
Jadi alangkah baiknya tadi kita buat misalkan di kegiatan awal itu dicantumkan atau ditambahkan waktunya Kak. Jadi kan di sana tadi tidak terlihat waktunya misalkan di kegiatan awal misalkan pendahuluan atau segalanya 5 menit gitu. Kegiatan inti misalkan atau kegiatan kegiatan intinya misalkan berapa, misalkan 25 kan berarti 20 misalkan atau 25 berarti masih ada untuk penutup. Mungkin itu aja tambahannya di kegiatan-kegiatannya itu ditambahkan waktunya ini biar kita lebih mengefektifkan nanti dari kegiatan awal sampai penutup seperti itu. Oke, jadi kan tidak ada dicantumkan kan ya, belum dimasukkan lagi waktunya gitu. Mungkin seperti itu aja dari ulun tambahannya gitu. Terima kasih. Oke, bagaimana kamu tadi? Oke Bang, terima kasih atas tanggapan masukannya. Oke, kita udah tambahi waktunya dan tadi mungkin gambarnya kalah dibuat di modul ajarnya. Tadi ulun ada menyambut tadi jurun murid itu mengamati gambar tapi gambarnya kada ulun buat di sini. Oke, makasih. Oke. Oke. Ada lagi? Cukup ya, karena silakan Kamirta. Kak, dalam modul ajar tuh, misalnya kita menaruh LKPD lah, misal menuliskan LKPD, apakah kita perlu melampirkan LKPD-nya kira-kira? Siapa nih yang ditanya? Misal tadi ulun kadada, misalnya ulun kan menambahkan nih, kan tadi tuh formatif aja lah ulun, itu ulun buati LKPD-nya juga supaya di lampiran, maksudnya di lampiran modul ajarnya Boleh, kira-kira bagus aja lah. boleh. Kalaupun kamu tadi modul ajarnya LKPD-nya adalah keapian melampirkan. Ada di bawah. Dong lah. Oke. Ini untuk yang nilai pengetahuan. Ini kalah. Oke. Ini mungkin sebagai tambahan ya, sumber lainnya ya. Ini termasuk di dalam sumber-sumber lainnya. Pian di penilaian itu tadi menulis LKPD-nya tuh LKPD aja kah atau LKPD maksudnya dalam kurung pilihan ganda maksudnya kayak itu. Kada membuat ulun ka ai, ulun ka pede aja. Gasan Nggih. lembar pokoknya nilai gasan pengetahuan murid lah. Nggih. Nggih itu aja Kak. Bagus sudah kayak penpian nggih. Sangat Terima rinci. kasih. Luar biasa. Silakan kasih aplausnya dulu buat kelompok 3. Sudah kalah, ulun tutup. Silakan. Oke, baik. Yang terakhir untuk kelompok 4 ya. Ada Kak Robi tadi sama Kak Joko. Iya Kak. Oke, silakan. Izin share screen Kak. Ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Izin memaparkan. Robi suaranya Pak Raki. Halo, cek. Sudah pernah. Nah, ya. Jelas. Ya. Izin memaparkan modul ajar ulun ini ulun mengambil permainan bola besar, bola basket Kak, fase C kelas 5. Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, tema permainan bola besar, bola basket, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 30 menit. Capaian pembelajaran di sini ada capaian pembelajaran fase C
sama capaian pembelajaran fase C berdasarkan elemen. Yang berdasarkan elemennya ada kognitif, psikomotor, sama afektif. Terus tujuan pembelajarannya menjelaskan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan teknik dasar menangkap bola dengan kedua tangan di dada, menjelaskan teknik dasar mengoper bola dengan dua tangan di atas kepala, menerapkan teknik dasar menangkap dan mengoper bola dalam permainan sederhana. Terus di sini ulun buati juga profil pelajar Pancasilanya yang ditingkatkan. Ada 3 kan, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mandirinya, siswa dapat melakukan aktivitas fisik secara mandiri dan bertanggung jawab. Bergotong royongnya, siswa dapat bekerja sama dengan teman dalam permainan. Untuk kreatifnya, siswa dapat mengembangkan strategi permainan yang kreatif. Untuk teknik dasarnya menangkap sama melempar. Ini nanti mengoper, passing atau melempar sama aja. Kita masuk ke metode pembelajarannya. Ulun kena menjelaskan dulu, guru menjelaskan materi tentang teknik dasar menangkap dan mengoper bola. Terus dulu mendemonstrasikan teknik yang benar, baru masuk ke latihan. Peserta didik melakukan latihan secara berpasangan. Terus nanti ada ulun buatkan permainan sederhana. Peserta didik bermain bola basket sederhana untuk menerapkan teknik yang telah dipelajari. Media yang dipakai bola basket, lapangan atau ruang yang cukup luas. Mungkin ini ada ketinggalan pun. Masuk ke langkah kegiatan pembelajarannya. Pendahuluan 5 menit. Itu pembukaan, menyampaikan tujuan pembelajaran, sama melakukan apresiasi dan materi pengalaman tadi. Ya sama kayak di menakuni apa sudah Suaranya agak jauh lagi, Kak Robi. sama kayak Mirta tadi, menakuni apa sudah pernah melakukan lempar tangkap di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain mereka. Masuk kegiatan inti 25 menit. Itu masuk ke eksplorasi. Guru menjelaskan teknik dasar menangkap dan mengoper bola. Elaborasi, guru mendemonstrasikan teknik yang benar. Konfirmasi, peserta didik melakukan latihan secara berpasangan. Terus permainan, peserta didik bermain bola basket sederhana. Masuk ke penutup 5 menit. Kesimpulan, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Ada refleksi juga, guru bertanya kepada peserta didik tentang kesulitan dan hal yang paling mereka sukai selama pembelajaran. Terus tugas di rumah, guru memberikan tugas rumah, misalnya membuat poster tentang teknik dasar menangkap dan mengoper bola, atau bisa ulun tambahkan kena praktek di rumah bersama keluarga atau Suaranya hilang ya? halo. Oh ya. Ya. Suka penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Untuk sikap diamati selama proses pembelajaran, keberanian, kerjasama, tanggung jawab. Untuk pengetahuan, tes tertulis, isian angket, benar salah tentang teknik dasar. Untuk penilaian keterampilan diamati saat melakukan latihan dan permainan teknik menangkap dan mengoper bola. Di sini ulun cantumkan rubrik penilaian dan keterampilan. Sekian saran dari kalau ada komentar dari kakak-kakak, abang-abang sekalian, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, dari paparan kelompok 4 tadi, presentasi tentang modul ajar yang disampaikan Kak Robi, apakah ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain? Silakan. Silakan Kak Roy. Oke, ya, oke, menambahkan saja. Oke, ini mungkin sama dengan yang ditanyakan ke Musyadi tadi kan mungkin alangkah baiknya kita buat apa namanya itu gambar-gambar yang mana mungkin tujuannya mempermudah kita untuk dalam kegiatan praktik nanti kan dan juga apa supaya lebih menarik tadi untuk modul ajarnya artinya kan misalkan contoh menangkap bola lah apa itu gitu permainannya nah jadi disisipkan gambar-gambar yang mana gambar itu bisa juga nanti dijadikan alat peraga untuk kegiatan di lapangan misalkan cuma di modul kita juga alangkah baiknya di apa disisipkan atau dibuat untuk rubrik penilaian keterampilan di sana aspek yang dinilai sangat baik, cukup, kurang. Nah, gitu. Jadi alangkah baiknya itu ada rentang nilainya, misalkan lah dari yang sangat baik itu dari nilai berapa. Jadi kan kita pada saat nilai praktek itu bisa diinikan dirumuskan gitu. Kalau misalkan sangat baik atau cukup kan biasanya untuk di raport itu biasanya tidak ada apa namanya yang lebih banyak itu adalah nanti nilai praktek kita dalam bentuk angka gitu, seperti itu. Jadi mungkin dianukan lagi ini nilainya misalkan sangat baik dari berapa misalkan 85 sampai 100 misalkan yang baik berapa gitu nggak direntangkan untuk nilainya gitu. Mungkin itu saja dari Ulet gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Roy, sangat berguna saran pian. Terima kasih Kena ulun tambahi untuk terutama tentang rentang nilai tadi. Memang di situ ada belum ulun buat dari berapa poinnya. Terima kasih Bang Roy. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih Kak Robi atas presentasinya. Luar biasa. Kita kasih aplaus juga buat kelompok 4. Tadi ada ketinggalan satu kelompok ya, kakak-kakak. Ulun lupa tadi ada Kak Hadi sama Kak Hernanda, lah kalau tidak salah. Ada Kak Hadi atau Kak Hernanda? Ulun kelompok 1 tadi, Kak. Sudah Kak belum? Sudah kelompok 1 tadi. Kalau Nur Hakim. Oh iya, Kelompok 1 ulun. Kak Hernanda tadi dengan Kak Mursadi ya. Nggih sama Kak. Iya. Oke. Maaf ulun karena tidak ini apa namanya kayak Kak Ari Maulana tadi sudah sempat masuk ke room. Kak Johan pun juga tidak ada masuk ke room, jadi ulun agak kelupaan. Baik, kakak-kakak mungkin untuk presentasi kelompoknya sudah selesai pada malam hari ini. Luar biasa antusias kakak-kakak. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya kakak-kakak bahwa bagaimana cara membuat perencanaan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PJOK yang bisa kita terapkan dengan membuat berdasarkan backward design tadi. Jadi kita bisa menentukan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajarannya, kemudian aktivitas pembelajarannya, dan yang tambahan yang lain bahwa harus ada dimuat tentang kita harus memperhatikan diferensiasinya ya tadi kakak-kakak. Nah jadi kakak-kakak cek kembali nanti modul ajarnya apakah sudah termuat ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian bisa mengembangkan sumber belajar yang lain, fasilitas yang digunakan, kemudian sumber daya yang lainnya yang
kakak gunakan di dalam merumuskan atau merancang pembelajaran tadi. Seperti itu. Baik. Nah, di dalam modul ajar atau rencana perencanaan pembelajaran yang akan kakak buat, itu alangkah lebih baiknya lagi perumusan tujuan pembelajaran itu untuk tujuan pembelajaran ya, kakak-kakak, tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan dalam berbagai format ya, kakak-kakak pada level kekhususan area pembelajaran. Nah, di mana di dalam kurikulum Merdeka, kakak-kakak tidak dituntut untuk detail dalam merumuskannya. Rumusan tujuan pembelajaran ini setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup atau materi yang diajarkan. Nah, walaupun tidak ada keharusan mencapai detail, tetapi penting sekali untuk membuat capaian pembelajaran itu bersifat spesifik. Itu kakak-kakak dapat menggunakan rumus ABCD tadi ya kakak-kakak, ABCD yang ada dalam rumusan tujuan pembelajaran. Apa itu ABCD? Mungkin kakak-kakak sudah mengetahui ya rumusan ABCD. Ada yang masih ingat? Yang baru PPG nih kayaknya masih. Audience, Ya, audiens, behavior, Ya, konten, kondisi, kondisi, condition, sama condition, degree. degree. Oke, condition mah. luar biasa ingatannya nih, masih kuat nih, refresh banar nih. Baik, untuk merumus tujuan pembelajaran itu kita harus menggunakan rumus ABCD tadi ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak cek lagi untuk tujuan pembelajaran kakak-kakak, apakah ada terdapat audiensnya yang jelas jelas sekali itu, yaitu adalah peserta didik ya kakak-kakak, audiensnya kita. Kemudian rumusan untuk tujuan pembelajaran itu secara standar ya ini peserta didik mampu atau peserta didik dapat, seperti itu ya. Itu mungkin sudah termuat di dalam tujuan pembelajaran yang kakak buat. Kemudian behaviornya, perilaku dari yang diharapkan dari peserta didik, misalnya ada memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan bola atau menahan serangan dan lain sebagainya. Itu apakah ada di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kondisinya, conditionnya, situasinya bagaimana, di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan, tadi di dalam kelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. Apakah ada termuat di dalam rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, degree. Kriterianya, kriteria yang harus dicapai itu atau level performanya seperti apa. Contohnya misalnya 90% nih akurat dari jarak 3 meter, misalnya selama 10 detik tanpa jatuh, itu untuk kegiatan yang termasuk di dalam tujuan pembelajaran tadi. Dalam beberapa kasus kriteria ini terhubung dengan rancangan penilaian ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa melihat memasukkan itu kriteria tadi di dalam instrumen yang berdasarkan instrumen penilaian yang ada seperti itu. Nah, jadi kakak-kakak untuk merevisi modul ajarnya kembali nanti silahkan dilihat lagi rumusan tujuan pembelajarannya. Apakah sudah termuat rumus ABCD tadi ya. Yang jelas kalau untuk audiensnya pasti peserta didik. Jadi dilihat dari kalimat-kalimat yang menunjukkan atau merumuskan tujuan pembelajaran yang kakak buat. Bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya kakak-kakak. Iya bisa Kak. Terima kasih, luar biasa. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini, ulun rasa sudah selesai tentang perumusan perancangan pembelajaran khususnya mata pelajaran PJOK ya kakak-kakak. Jadi untuk ini bahwa asesmen itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya kakak-kakak untuk tujuan asesmen PJOK itu. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran itu kita mengumpulkan dan mengolah informasi capaian belajar siswa atau peserta didik, kemudian hasil tersebut digunakan untuk memberikan umpan balik dan menyiapkan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk hal itu kita di sini harus ada asesmennya dalam pembelajaran PJOK. Jadi bagaimana pada awal sebelum pembelajaran, kemudian dalam proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Nah, biasanya yang kita laksanakan selama ini mungkin
eh, apa yang kita buat itu hanya dalam proses pembelajarannya saja. Yang di akhir pembelajaran itu biasanya kita laksanakan pada saat ulangan atau penilaian tengah semester seperti itu atau penilaian akhir semester. Oke, baik kakak-kakak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan kakak-kakak terkait dengan materi kita pada malam hari ini pada modul 1.6? Oke, silakan Kak Roy. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mas belajar, makasih. Oke, tes 1 2. Iya, aman. Oke, Ulun mau bertanya aja mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi itu Kak. Oke. Jadi kan dalam olahraga itu kan berdiferensiasi itu kan artinya ada beberapa siswa atau ada gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Oke, yang pertama misalkan siswa ini suka dengan gaya visual, artinya peserta didik ini sukanya melihat atau menonton video-video. Yang kedua, gaya belajarnya adalah auditory. Nah, yang mana metode ini biasanya kan suka ceramah atau suka berbicara lah ibaratnya. Iya, mendengarkan ya. Yang mendengarkan. Yang ketiga itu gaya belajarnya yang kinestetik. Nah, kinestetik itu kan siswa itu cenderung lebih ke ini bergerak aktif. Nah, ini jadi mungkin bagaimana kita memfasilitasi mereka itu apabila misalkan ada di suatu kelas yang mana kita nanti memberikan pengajaran. Tujuan kita kan agar mereka sama diperhatikan. Jadi kan ada yang cenderung siswa itu apalagi kan kelas 1, 2, 3 kelas rendah kan biasanya kalau kita mengajar itu kan ada yang lari-lari, ada yang kalau kita tayangkan video, ada yang fokus melihat, cuma ada yang kena lari-lari, ada yang itu gaya belajar mereka. Nah mungkin bagaimana kita memfasilitasinya atau penerapan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi agar mereka semua sama diperhatikan. Mungkin itu saja Kak. Tanya tanggapan. Baik Kak Roy, untuk selama ini untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu mungkin ya kalau kita PJOK ini kadang-kadang kita untuk mengajar itu pergi langsung ke lapangan mungkin ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pembelajaran itu bermakna, kemudian berpusat kepada peserta didik, yang apa yang disampaikan Kak Roy tadi bahwa gaya belajar anak itu bermacam-macam, berbeda-beda atau ada 3 jenis gaya belajar anak. Bagaimana kita bisa menyampaikan bisa dapat menyampaikan mengimplementasikan apa yang mereka punya, gaya belajar mereka, kemudian bisa kita terapkan di pembelajaran kita seperti itu. Ya loh Kak Roy. Jadi kalau biasanya misalnya ada murid yang suka nonton video visual seperti itu, ya kita bisa sekali-sekali menampilkan pembelajaran itu sebelum pergi ke lapangan atau berada di misalnya punya ruangan yang luas, cukup di dalam ruangan, pian nyalakan video pembelajaran yang sesuaikan dengan materi, misalnya contohnya permainan bola kecil misalnya ada, nanti kakak tampilkan beberapa video permainan. Nah setelah itu nanti kakak-kakak bisa misalnya mengetahui ada murid yang suka bercerita atau yang suka mendengarkan atau kakak-kakak bisa nantinya menawarkan kepada peserta didik apa yang kalian sudah lihat di dalam video tersebut, siapa yang bisa menjelaskan. Nanti anak-anak yang suka berbicara, suka bercerita, atau suka yang menulis seperti itu, nanti mereka akan mengangkat tangan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan guru. Kemudian bagi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik atau seperti yang tidak bisa diam, selalu suka bergerak ke sana kemari, kita suruh
Misalnya kita menyediakan apa namanya alat ataupun apa yang ada di dalam sekitar kelas, misalnya seperti kayak pulpen, pensil, kemudian penghapus, spidol dan lain sebagainya, bisa kakak tunjukkan. Coba anak-anak yang bisa menirukan gerakan keseimbangan, misalnya seperti itu. Nah, anak-anak bisa gunakan buku kalian yang ada di dalam tas, misalnya. Kakak bisa menyuruh anak-anak mengambil buku tersebut, bisa bagaimana caranya menjaga keseimbangan dengan meletakkan buku atau pensil di atas kepala seperti itu. Bisa berjalan ataupun dengan apa namanya? Apa itu mencontohkan gerakan pesawat terbang seperti itu. Nah, jadi itu bisa mencakupi keseluruhan apa namanya kakak-kakak sudah bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mencakupi semua gaya belajar yang ada pada peserta didik kita. Insya Allah itu akan apa namanya membuat suasana pembelajaran kakak menjadi menyenangkan dan bermakna yang sudah berpusat kepada peserta didik. Mungkin bisa dipahami ya penjelasan dari Ulun seperti itu, Kak Roy, atau yang Oke, lainnya, kakak-kakak. oke, terima kasih banyak Kak. Oke. Oke. Ini mungkin pengalaman Ulun sendiri ya, kakak-kakak, bagaimana Ulun menanggapi bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi yang disampaikan Kak Roy tadi, kalau kita susah, misalnya kita banyak di lapangan, mungkin kita bisa membawa gambar-gambar atau poster-poster yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Tidak hanya anak-anak yang suka visual tadi bisa hanya nonton video saja, tapi bisa juga kita tampilkan seperti gambar-gambar seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya kakak-kakak yang lain, mungkin yang dari jenjang SMA juga sama mungkin harus apa namanya pembelajaran itu termuat pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Baik, sudah cukup kakak-kakak? Oke, luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin ini udah lewat dari jam waktu kita, jadi hanya mengingatkan saja kembali kakak-kakak, jadi di modul 1.6 nanti ada refleksi yang harus kakak selesaikan juga tugasnya, dikerjakan. Due date-nya di tanggal 18 besok, kemudian ulun tunggu untuk tugasnya. Kemudian pertemuan kita selanjutnya di tanggal, itu 3 hari berturut-turut ya kakak-kakak, sebelum pertemuan tatap muka. Jadi untuk tatap maya berikutnya di tanggal 23, 24, 25 itu ada 2 kali 3 JP ya. Jadi luar biasa nanti itu ada 2 hari berturut-turut 3 jam pelajaran yaitu 135 menit. Kemudian yang tanggal 25-nya itu tatap maya di 2 jam pelajaran. Baik, untuk ulun ingatkan kembali juga di tanggal 21 itu ada tes awal di modul 2.1 ya kakak-kakak. Oke, silakan sambil diingatkan kembali juga kawan-kawannya, Kak Mirta khususnya sebagai ketua kelas, tugas pian untuk mengingatkan juga bahwa nanti ada tes awal, pretest di modul 2.1 di tanggal 21. Itu berakhirnya, jadi pian di tanggal 21 itu dari pagi sampai jam 23.59. Oke, baik. Ada yang ingin dipertanyakan kembali? Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf, tadi di awal kita belum berdoa ya, mungkin ya ulun kelupaan juga nih. Masya Allah, saking semangatnya luar biasa. Baik, untuk yang supaya lebih afdolnya kita tutup aja dengan doa. Ulun minta bisa memimpin, silahkan. Yang berkenan untuk memimpin doa kita. Terima kasih. Oke. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, baiknya kita akhiri dengan berdoa masing-masing, dimana semoga apa yang disampaikan oleh fasilitator dapat kita laksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk beliau,
dan juga kita bisa menerapkannya nanti di sekolah kita masing-masing. Di berdoa Amin. masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Baik. Untuk sesi terakhir kita foto bersama dulu. Ulun minta open kameranya kalau yang tidak bermasalah. Tuh ada Cinta Jar, Kak Mirta. Silakan yang bisa open kamera supaya bisa terlihat aktif keaktifan kita di tatap maya pada sesi kali ini. Baik, silakan yang bisa screenshot. Jadi apa tuh Kak Mirta? Ada cinta, ada duit. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3, ayo. Sudah, Karoy? Aman? Belum pakai HP, nah ini ulang-ulang. Oh, diulang. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih ya kakak-kakak atensinya pada malam hari ini. Ulun mohon maaf apabila ada salah hilap dalam perkataan maupun silakan Kak Maulana, ada yang ditanyakan? Kak Ari Maulana, angkat tangan nih tadi. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kepencet kah? Oke. Baik. Ulun rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kakak-kakak, luar biasa. Semoga apa yang kita kerjakan atau yang kita laksanakan pada kegiatan kita PKG PJOK ini dapat mendapatkan keberkahan ya kakak-kakak, khususnya dalam kita menjalankan tugas kita sebagai pendidik yang akan kita implementasikan nanti di sekolah kita masing-masing. Kemudian semoga semua yang ada di kelompok kita mendapatkan kesehatan nantinya supaya kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam kegiatan PKG PJOK pada sesi tatap muka nanti. Baik, ulun terima kasih banyak, minta ridho apa yang ulun sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, ulun minta maaf. Ulun akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut sebentar lah kakak, udah lah.